Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Vicky Fendi yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan penilaian pada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Istiawanda dengan NPM akhir 169. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasarita Putri dengan NPM terakhir 173. Perkenalkan, nama saya Naura Tirta Nugraha dengan NPM 240 130 10194. Perkenalkan, nama saya Siti Nurzalika dengan NPM 240130102003. Saya Nali Bibina Bulan Susanto, NPM akhir 264. Perkenalkan, saya Jessica Putri Sabilillah dengan NPM akhir 414. Sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi kepegawaian, di mana fungsi pegawaian ini bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penempatan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan untuk karyawan. Yang kedua ada fungsi keuangan. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Kemudian yang ketiga ada fungsi akuntansi. Bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Kedua, ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Pertama, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Kedua, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Ketiga, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir dan keempat, rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi ada 8. Yang pertama, dokumen pendukung gaji dan upah, meliputi keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, dan pemindahan yang dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian. Yang kedua ada kartu jam hadir, yaitu mencatat waktu hadir karyawan di perusahaan. Kemudian yang ketiga ada kartu jam kerja, yaitu mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung di pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Kemudian yang keempat ada daftar gaji dan daftar upah, yaitu jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, dan iuran organisasi karyawan. Lalu dokumen yang digunakan selanjutnya yaitu yang kelima ada rekap daftar gaji dan upah, yaitu dokumen ringkasan gaji dan upah yang disusun berdasarkan departemen. Dokumen ini juga membantu untuk membebankan biaya tenaga kerja secara langsung ke pesanan atau produk yang bersangkutan, terutama dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Lalu yang keenam ada surat pernyataan gaji dan upah, yaitu berisi rincian penghasilan dan potongan yang diterima setiap karyawan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti bahwa karyawan telah menerima gaji mereka. Lalu yang ketujuh ada amplop gaji dan upah, yaitu digunakan untuk menyerahkan gaji secara fisik kepada karyawan. Lalu di bagian depan amplopnya biasanya terdapat nama karyawan, nomor identifikasi, serta jumlah gaji bersih yang diterima. Lalu yang kedelapan ada bukti kas keluar, yaitu dokumen perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh bagian akuntansi kepada bagian keuangan berdasarkan informasi dari daftar gaji. Dokumen ini penting untuk mencatat transaksi pembayaran gaji secara resmi.
Lalu selanjutnya saya akan menerangkan subbab tentang catatan akuntansi yang digunakan. Nah, di sini catatan akuntansi yang digunakan itu ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada jurnal umum, yaitu jurnal umum ini digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke setiap departemen dalam perusahaan. Pencatatan ini membantu untuk pengalokasian biaya tenaga kerja secara akurat sesuai aktivitas di masing-masing bagian. Lalu yang kedua ada kartu harga pokok produk. Dokumen ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Hal ini penting agar biaya produksi setiap pesanan bisa dihitung secara tepat. Lalu yang ketiga ada kartu biaya, yaitu untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan non-produktif untuk setiap departemen. Data ini biasanya diambil dari bukti memorial dan disusun dalam bentuk white debit ledger. Lalu yang keempat ada kartu penghasilan karyawan. Kartu ini mencatat seluruh penghasilan dan potongan karyawan termasuk potongan pajak PPh 21. Dokumen ini juga menjadikan bukti bahwa karyawan telah menerima gajinya dengan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan. Selain itu, kartu ini juga menjaga kerahasiaan gaji setiap karyawan karena hanya diketahui oleh yang bersangkutan saja. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan subbab tentang fungsi yang terkait. Nah, di sini ada 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi kepegawaian, yaitu bertanggung jawab untuk mencari, menyeleksi calon karyawan, lalu menetapkan penempatan, menentukan tarif gaji, serta mengurus mutasi, promosi, dan pemberhentian. Nah, fungsi ini berada di bawah Departemen Personalia dan Umum. Lalu yang kedua ada fungsi pencatatan waktu. Nah, hal ini bertugas untuk mencatat kehadiran semua karyawan. Fungsi ini penting untuk memastikan data kehadiran akurat dan tidak boleh dijalankan oleh bagian operasi atau pembuatan daftar gaji agar tetap independen. Lalu yang ketiga ada fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Bertugas untuk menyusun daftar gaji karyawan lengkap dengan penghasilan bruto dan potongannya. Dokumen ini lalu diberikan ke bagian akuntansi dan digunakan sebagai dasar pembayaran gaji. Lalu yang keempat, ada fungsi akuntansi, yaitu berperan dalam mencatat dan mengendalikan kewajiban perusahaan terhadap karyawan, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan upah. Fungsi ini bekerja berdasarkan informasi dari bagian pembuat daftar gaji dan pelaksanaannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian hutang, yaitu mencatat utang, gaji, dan mengeluarkan bukti kas keluar sebagai dasar otorisasi pembayaran. Lalu, yang kedua ada bagian kartu biaya, yang mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam kartu biaya dan kartu produk. Lalu yang ketiga ada bagian jurnal, yaitu membuat jurnal penggajian dan mencatat transaksi gaji di jurnal umum. Lalu yang terakhir, yang kelima, fungsi keuangan, yaitu bertugas untuk mencairkan dana pembayaran gaji. Uang dari bagian keuangan akan dimasukkan ke dalam amplop dan dibagikan kepada karyawan yang berhak menerimanya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, apa itu sistem penggajian dan juga pengupahan? Nah, jadi sistem penggajian dan sistem pengupahan itu sebenarnya memiliki struktur yang mirip, yaitu sama-sama terdiri dari jaringan prosedur yang bertujuan untuk mencatat kehadiran, menghitung hak karyawan, dan akhirnya melakukan pembayaran. Nah, namun secara prinsipnya itu ada perbedaan utama antara keduanya, di mana sistem penggajian itu umumnya diterapkan untuk karyawan yang menerima gaji bulanan, biasanya dengan jumlah tetap. Nah, meskipun bisa berubah karena faktor ketidakhadiran atau lembur. Nah, sedangkan jika sistem pengupahan sendiri itu umumnya digunakan untuk pekerja produksi atau buruh, di mana pembayaran dihitung berdasarkan jumlah jam kerja atau jumlah hasil kerja mereka. Oleh karena itu, sistem pengupahan itu biasanya lebih kompleks karena harus mencatat waktu kerja per pesanan atau proyek. Nah, seperti sudah ada di slide ya, itu ada sistem penggajian terdiri dari prosedur apa saja, lalu juga untuk yang sistem pengupahan itu juga terdiri dari prosedur apa saja. Nah, secara rincinya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, lalu yang pertama, saya akan membahas mengenai prosedur pencatatan waktu hadir. Nah, prosedur ini tuh sangat penting karena menjadi dasar dalam
dasar dalam menentukan apakah seorang karyawan itu berhak atau atas gaji penuh atau ada potongan karena ketidakhadirannya. Nah, dalam praktiknya pencatatan waktu hadir itu bisa dilakukan secara manual menggunakan daftar hadir yang ditandatangani setiap hari atau secara otomatis menggunakan mesin pencatatan waktu. Atau juga bisa dengan time recorder. Setiap kehadiran dan juga jam pulang itu tercatat dengan akurat. Nah, data ini tuh juga digunakan untuk menghitung lembur jika karyawan itu bekerja melebihi jam kerja normal. Lembur itu biasanya dibayar lebih tinggi dari tarif biasa sehingga perusahaan perlu mencatatnya dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran. Nah, lalu ada juga prosedur pencatatan waktu kerja atau pengupahan. Nah, berbeda dari sistem penggajian, pada sistem pengupahan itu kita juga memiliki prosedur pencatatan waktu kerja. Nah, prosedur ini tuh biasanya digunakan dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan atau proyek. Nah, tujuan pencatatan ini adalah untuk mengetahui waktu yang dihabiskan seorang pekerja pada masing-masing pekerjaan. Misalnya, jika hari ini seorang pekerja hadir selama 8 jam, maka waktu itu bisa dibagi menjadi 3 jam untuk pesanan A, lalu 2 jam untuk pesanan B, dan juga 3 jam untuk pesanan selanjutnya. Nah, informasi ini tuh menjadi dasar dalam menghitung biaya tenaga kerja langsung yang akan dibebankan ke masing-masing produk. Dengan kata lain, nah prosedur ini tuh sangat penting untuk akurasi perhitungan harga pokok dari produksi. Lalu ada pembuatan daftar gaji dan upah. Nah, langkah selanjutnya adalah pembuatan daftar gaji dan upah. Nah, di sini bagian keuangan atau akuntansi akan mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, mulai dari data kepegawaian seperti surat keterangan pengangkatan, kenaikan gaji, lalu pemutusan hubungan kerja, hingga data kehadiran dan waktu kerja. Nah, berdasarkan data tersebut, perusahaan itu akan menghitung gaji karyawan dan juga berbagai potongan, misalnya untuk pajak penghasilan 21. Nah, Pasal 21. Nah, jika gaji melebihi penghasilan itu, maka tidak kena pajak. Nah, hasil akhir dari proses ini adalah daftar gaji atau upah yang memuat detail tentang gaji pokok, tunjangan, potongan, hingga jumlah bersih yang akan diterima oleh setiap karyawan tersebut. Nah, lalu ada juga distribusi biaya gaji dan upah. Nah, proses selanjutnya itu proses ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa biaya tenaga kerja itu dialokasikan ke departemen yang benar, yaitu departemen yang memanfaatkan jasa karyawan tersebut. Nah, misalnya jika seorang karyawan itu bekerja di bagian produksi dan administrasi, maka gajinya itu perlu dibagi dan juga dicatat sebagai beban biaya untuk masing-masing bagian. Hal ini tuh penting untuk keperluan pengendalian biaya dan juga pelaporan keuangan yang akurat. Lalu ada juga pembayaran gaji dan upah. Nah, di sini itu merupakan tahap terakhir di mana bagian akuntansi itu akan mengeluarkan perintah pembayaran kepada bagian keuangan. Lalu selanjutnya, bagian keuangan itu akan menyiapkan uang tunai atau cek, lalu melakukan pembayaran kepada karyawan. Nah, jika jumlah karyawannya banyak, maka pembayaran itu biasanya dilakukan oleh seorang juru bayar atau pay master yang bertugas membagikan amplop gaji. Nah, di era modern itu banyak perusahaan juga yang sudah menggantinya dengan transfer ke rekening bank masing-masing karyawan untuk alasan keamanan dan juga efisiensi. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal pada bagian organisasi. Nah, di sini khususnya itu mengenai pemisahan fungsi dalam sistem penggajian dan juga pengupahan. Nah, pemisahan fungsi-fungsi ini tuh sangat penting untuk memastikan adanya kontrol yang baik, lalu untuk mencegah kesalahan dan juga meminimalkan potensi kecurangan dalam pengelolaan gaji dan juga upah dari karyawan. Nah, unsur pengendalian internal pemisahan fungsi yang pertama itu adalah salah satu prinsip penting dalam pengendalian internal, yaitu pemisahan fungsi-fungsi yang memiliki tanggung jawab berbeda sehingga dapat saling mengawasi satu sama lain. Nah, dalam konteks sistem penggajian dan pengupahan ada dua pemisahan fungsi utama yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama adalah pemisahan fungsi pembuatan daftar gaji dan juga upah dan fungsi keuangan. Nah, di sini tuh fungsi personalia itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan data terkait dengan karyawan seperti nama, jabatan, jumlah tanggungan, lalu tarif, upah, dan berbagai informasi kesejahteraan lainnya. Nah, data ini tuh sangat penting karena akan dipergunakan untuk menghitung gaji dan juga upah dari setiap karyawan tersebut. Nah, namun meskipun informasi ini tuh sangat berhubungan dengan sistem penggajian, nah fungsi
pembuatan daftar gaji itu tidak boleh berada di bawah fungsi keuangan. Kenapa? Karena dalam prinsip pengendalian internal kita perlu memisahkan fungsi akuntansi dan fungsi penyimpanan atau yang bertanggung jawab dalam pembayaran. Nah, fungsi pembuatan daftar gaji dan juga upah itu termasuk dalam fungsi akuntansi yang bertanggung jawab untuk menghitung penghasilan setiap karyawan setelah perhitungan gaji dilakukan. Nah, hasilnya akan diserahkan ke fungsi keuangan untuk dibayar. Nah, fungsi keuangan itu bertanggung jawab untuk memeriksa hasil perhitungan gaji dan melakukan pembayaran kepada karyawan. Nah, dengan adanya pemisahan fungsi ini, kita itu dapat memastikan bahwa hasil perhitungan gaji dan upah yang dilakukan oleh fungsi pembuatan daftar gaji dapat dicek oleh fungsi keuangan untuk memastikan keakuratannya. Nah, langkah ini tuh juga bisa mengurangi resiko kesalahan dan juga memungkinkan fungsi keuangan untuk melakukan pengecekan yang objektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemisahan fungsi pencatatan waktu hadir dan fungsi operasi. Nah, pencatatan waktu hadir itu merupakan langkah penting dalam sistem penggajian dan pengupahan karena waktu hadir karyawan itu menjadi salah satu dasar perhitungan gaji dan juga upah. Nah, untuk memastikan data waktu hadir itu akurat dan juga dapat dipercaya, pencatatan waktu hadir itu tidak boleh dilakukan oleh bagian operasi. Nah, seperti bagian produksi atau teknik. Kenapa? Karena fungsi operasi itu memiliki kepentingan langsung terhadap hasil kerja karyawan dan yang memungkinkan dapat mempengaruhi pencatatan waktu hadir secara tidak objektif. Nah, dengan memisahkan pencatatan waktu hadir dari fungsi operasi, kita tuh dapat memastikan bahwa data waktu hadir karyawan itu dicatat dengan independen dan objektif. Nah, tanpa adanya pengaruh dari pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil pekerjaan karyawan. Nah, hal ini tuh juga akan meningkatkan keandalan data dan juga mencegah terjadinya manipulasi informasi yang dapat merugikan karyawan atau perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur pengendalian internal bagian sistem otorisasi. Jadi dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu kewajiban surat keputusan pengangkatan untuk karyawan bergaji. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pembayaran gaji kepada pihak yang tidak berhak. Setiap nama dalam daftar gaji harus mendapat otorisasi dari pihak berwenang dan disetujui oleh manajemen puncak seperti direktur utama sebagai bagian dari pengendalian internal. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan gaji harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Maksudnya adalah setiap perubahan data yang memengaruhi gaji karyawan, setiap kenaikan pangkat, tarif, atau tunjangan harus mendapat otorisasi dari pihak berwenang dan didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan untuk menjamin keandalan perhitungan gaji. Lalu yang ketiga yaitu potongan gaji non-pajak harus diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Maksudnya adalah agar data gaji dan upah dapat diandalkan, setiap penambahan atau pengurangan penghasilan karyawan harus mendapat otorisasi dari pihak berwenang seperti direktur utama, direktur keuangan, dan fungsi kepegawaian. Pemotongan gaji tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan yang sah. Selanjutnya yang keempat yaitu kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang dimaksudkan adalah data jam hadir karyawan harus disahkan oleh bagian pencatat waktu agar valid sebagai dasar perhitungan gaji dan keperluan lainnya. Lalu yang perintah lembur diotorisasi oleh Kepala Departemen Karyawan. Yang dimaksudkan adalah upah lembur dibayar dengan tarif lebih tinggi dan hanya diberikan jika lembur disetujui oleh Kepala Departemen untuk memastikan lembur memang diperlukan dan tidak bisa dikerjakan saat jam kerja reguler. Selanjutnya yang keenam yaitu daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Karena untuk memastikan bahwa karyawan yang tercantum resmi diangkat, tarif yang digunakan sesuai ketentuan. Data perhitungan telah disetujui oleh pihak yang berwenang, serta perhitungan dalam daftar telah diperiksa dengan teliti. Selanjutnya yaitu bukti kas keluar gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas keluar sendiri adalah perintah dari fungsi akuntansi kepada bagian keuangan untuk mengeluarkan uang sesuai tanggal dan keperluan yang tertera setelah data gaji diverifikasi dan harus disetujui oleh Kepala Departemen Akuntansi Keuangan atau pejabat yang lebih tinggi.
Selanjutnya yang kedelapan yaitu rekonsiliasi perubahan penghasilan karyawan dengan daftar gaji. Maksudnya adalah kartu penghasilan karyawan disusun oleh bagian penggajian untuk mencatat seluruh penghasilan tahunan karyawan sebagai dasar perhitungan pajak dan isinya harus direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah untuk memastikan ketelitian data. Selanjutnya yang terakhir yaitu verifikasi tarif upah pada kartu jam kerja oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya sendiri bertanggung jawab mendistribusikan upah langsung ke kartu harga pokok produk berdasarkan data kartu jam kerja. Setelah tarif upah yang digunakan diverifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur pengendalian internal bagian praktik yang sehat. Yang pertama yaitu perbandingan kartu jam hadir dan kartu jam kerja. Hal ini penting untuk memastikan ketepatan data. Kartu jam hadir mencatat total jam kehadiran karyawan, sedangkan kartu jam kerja merinci penggunaannya. Data dari kedua kartu ini harus dicocokkan agar distribusi biaya tenaga kerja berlangsung secara akurat. Selanjutnya yang kedua yaitu pengawasan pemasukan kartu jam oleh fungsi pencatat waktu. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin keandalan data jam hadir. Dengan pengawasan ini dapat dicegah terjadinya perekaman jam hadir oleh karyawan yang sebenarnya tidak berada di perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu verifikasi daftar gaji oleh fungsi akuntansi sebelum pembayaran. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran dan ketelitian perhitungan gaji dan upah dengan daftar yang disusun oleh bagian penggajian. Langkah ini menjamin bahwa bukti kas keluar dibuat berdasarkan dokumen pendukung yang andal. Selanjutnya yang keempat yaitu rekonsiliasi perhitungan pajak dengan catatan penghasilan karyawan. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketelitian dan keandalan pemotongan PPh pasal 21. Rekonsiliasi ini membandingkan perhitungan pajak dengan data dalam kartu penghasilan karyawan, sehingga besarnya utang pajak yang harus disetor ke kas negara dapat diverifikasi dengan benar. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyimpanan catatan penghasilan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Ini dilakukan setelah kartu penghasilan diisi dan ditandatangani oleh karyawan sebagai bukti penerimaan gaji. Setelah itu, kartu disimpan kembali dan diarsipkan menurut abjad nama karyawan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian alir dokumen sistem penggajian. Jadi, secara garis besar, sistem ini itu menjelaskan alur dokumen dan pencatatan akuntansi terkait proses pembayaran gaji karyawan yang melibatkan serangkaian proses yang dimulai dari pencatatan waktu kerja, perhitungan gaji, pembuatan dokumen pembayaran, hingga pencatatan akuntansi yang tepat untuk biaya gaji dan upahnya. Lalu, sistem ini itu memastikan bahwa karyawan itu dibayar dengan benar dan biaya tenaga kerja dialokasikan dengan tepat sesuai dengan fungsi atau departemennya. Oke, bisa dilihat pada gambar 11.10 di bagian pertama. Ini tuh menunjukkan bagian alir dokumen dalam sistem penggajian. Jadi, alurnya itu dimulai dari bagian pencatatan waktu hingga bagian gaji dan upah. Di sini terdapat poin-poin pentingnya pada bagian pencatatan waktu. Itu karyawan mencatat jam hadir, lalu data jam hadir ini selanjutnya direkapitulasi menjadi kartu jam hadir dan kemudian dibuat daftar hadir karyawan atau KJH. Lalu dilihat pada bagian gaji dan upah, daftar hadir karyawan atau KJH tadi itu menjadi dasar untuk membuat daftar gaji. Lalu dari daftar gaji dibuat rekap gaji atau RDG, bisa disingkat jadi RDG, dan surat perintah pembayaran gaji atau SPG. Selanjutnya, surat perintah pembayaran gaji atau SPG dan rekap gaji atau RDG tadi digunakan untuk membuat bukti kas keluar atau DG.
Lalu bukti kas keluar atau DG menjadi dasar untuk mencatat pengeluaran kas untuk gaji dan menghasilkan kartu penghasilan karyawan atau KPK sebagai catatan penghasilan masing-masing setiap karyawan. Jadi informasi gaji ini tuh bersifat rahasia bagi setiap karyawan. Lalu pada gambar 11.10 bagian 2, bagian utang, pada bagian utang, jadi bagian ini tuh menjelaskan pencatatan jurnal untuk mencatat biaya gaji yang dibuat dalam 4 tahap. Jadi tahap pertamanya itu fokus pada pencatatan utang gaji, itu berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-1 dicatat oleh bagian utang kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar dengan jurnal gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Seperti itu. Lalu pada gambar 11.10 bagian 3 ini itu menjelaskan tentang proses pembayaran gaji. Jadi bagian ini tuh melanjutkan alur pembayaran gaji tadi. Jadi bukti kas keluar yang telah disetujui akan diproses lebih lanjut. Lalu cek atau bukti transfer itu dibuat berdasarkan bukti kas yang keluar. Jadi cek atau bukti transfer ini tuh kemudian diuangkan ke bank atau ditransfer ke rekening amplop gaji. Jadi gaji yang dibayarkan kepada karyawan dan karyawan menandatangani bukti penerimaan gaji atau slip penghasil karyawan. Lalu bukti-bukti pembayaran dan dokumen pendukung kemudian diarsipkan. Lalu pada gambar 11.10 di bagian 4, jurnal umum dan kartu biaya, jadi bagian terakhir ini tuh menjelaskan tahap ketiga dan keempat dalam pencatatan biaya gaji. Tahap ketiga itu berdasarkan dokumen kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan. Bagian jurnal ini tuh mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek seperti bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Lalu pada tahap keempat, berdasarkan bukti memorial atau kartu biaya yang dilampiri dengan rekap daftar gaji, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja ke dalam buku pembantu atau kartu biaya. Jadi kartu biaya ini tuh berisi akun pembantu yang merinci akun kontrol, seperti biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Oke, selanjutnya di sini ada bagan alir dokumen sistem pengupahan. Jadi sistem pengupahan ini tuh adalah sistem pembayaran atau jasa yang diserahkan oleh karyawan berdasarkan jam kerja, hari kerja, atau jumlah produk yang dihasilkan. Karena upah ini tuh merupakan biaya tenaga kerja langsung dalam hubungannya dengan produk, maka pencatatan waktu kerja tenaga kerja langsung kepada produk itu sangat penting. Jadi bagan alir dokumen sistem pengupahan ini tuh menggambarkan 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap pencatatan kewajiban upah. Jadi berdasarkan dokumen buku kas keluar lembar ke-1, dicatatlah utang kewajiban upah itu ke dalam register bukti kas keluar. Lalu tahap yang kedua ada distribusi biaya gaji ke berbagai departemen atau fungsi. Jadi ini tuh penting untuk dicatat bahwa biaya upah di pabrik itu dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini tuh dibebankan ke dalam akun barang dalam proses. Biaya tenaga kerja ini tuh biaya tenaga kerja tidak langsung ini tuh diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Lalu ada gaji karyawan, itu fungsi-fungsi non-produksi dibebankan ke dalam akun beban administrasi dan umum serta akun beban pemasaran. Lalu
pada tahap ketiga, yaitu pembayaran upah karyawan. Jadi, berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan, bagian jurnal ini tuh mencatat pembayaran upah karyawan ke dalam register cek, seperti bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Lalu tahap keempat ini pencatatan biaya tenaga kerja ke kartu harga pokok produk. Jadi kartu harga pokok produk ini tuh digunakan untuk mencatat rincian biaya tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi pesanan. Jadi kartu biaya produk ini tuh akun pembantu untuk merinci akun barang dalam proses. Oke, lalu upah tenaga kerja tidak langsung. Jadi upah karyawan fungsi administrasi dan umum dan upah karyawan fungsi pemasaran itu dicatat ke dalam kartu biaya. Bisa dilihat bagian alir gambar 11.11. Bagian alir ini tuh secara visual menggambarkan alur dokumen dan proses dalam sistem pengupahan. Jadi alurnya ini tuh ini tuh menandakan awal dari proses, lalu mencatat jam hadir atau jam kerja, ini tuh proses pengumpulan data kehadiran dan jam kerja karyawan, yang dimana melalui kartu jam hadir dan kartu jam kerja. Lalu membuat daftar hadir atau daftar jam kerja karyawan atau KJH atau KJK, ini tuh pengolahan data kehadiran dan jam kerja menjadi daftar. Selanjutnya, membandingkan daftar hadir dan daftar jam kerja karyawan. Jadi, ini tuh proses verifikasi data. Lalu, membuat daftar upah. Jadi, perhitungan upah itu berdasarkan daftar hadir atau jam kerja dan tarif upah. Lalu, membuat rekap daftar upah dan surat pernyataan upah atau RDU atau SPU. Jadi, ringkasan upah dan surat pernyataan itu sebagai bukti. Lalu daftar upah atau DU, jadi dokumen ini tuh berisi rincian upah setiap karyawan. Lalu surat pernyataan upah atau SPU, jadi dokumen ini tuh pernyataan total upah yang harus dibayarkan. Selanjutnya rekap daftar upah atau RDU, jadi ringkasan total. Jadi ini tuh ringkasan total upah untuk keperluan akuntansi. Lalu ada kartu penghasilan karyawan atau KPK, itu catatan penghasilan setiap karyawan. Kemudian dilanjut dengan daftar upah yaitu ke bukti kas keluar atau BKK, yaitu daftar upah menjadi dasar pembuatan bukti kas keluar untuk pembayaran. Lalu bukti kas keluar atau BKK ini tuh dokumen bukti pembayaran kas. Selanjutnya register bukti kas keluar. Jadi catatan transaksi pengeluaran kas itu termasuk pembayaran upah. Lalu bukti memorial, ini tuh memo internal perusahaan sebagai dasar pencatatan. Sebagai dasar pencatatan jurnal. Hanya di catatan akuntansi ini tuh untuk mencatat transaksi yang tidak tercatat dalam jurnal khusus. Lalu kartu biaya, rincian biaya-biaya ini tuh termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Lalu selanjutnya ada kartu harga pokok produk, ini tuh rincian biaya produksi setiap pesanan, termasuk biaya tenaga kerja. Lalu ada register cek, jadi catatan nomor cek dan informasi pembayaran melalui cek. Lalu selesai. Jadi ini tuh menandakan akhir dari proses. Jadi alur umum itu pengumpulan data, kehadiran dan jam kerja, lalu pembuatan daftar upah dan rekapnya, lalu pencatatan kewajiban untuk berdasarkan bukti kas keluar, lalu distribusi biaya upah ke berbagai akun biaya berdasarkan bukti memorial, kemudian pembayaran upah berdasarkan bukti kas keluar, lalu pencatatan pembayaran upah ke register cek. Selanjutnya pencatatan biaya tenaga kerja langsung ke kartu harga pokok produk dan biaya tenaga kerja tidak langsung ke kartu biaya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik.
Di sini diuraikan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan menggunakan komputer sebagai alat pengolah datanya. Unit organisasi di bagian pengolahan data elektronik yang menangani pengolahan data penggajian dan pengupahan adalah grup pengawas, konversi data, dan operator komputer. Semua dokumen yang masuk ke dalam dan yang keluar dari bagian pengolahan data elektronik harus melalui grup pengawas untuk diverifikasi. Berikut gambar bagan alir sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan. Selanjutnya, distribusi biaya gaji dan upah. Ini ditujukan untuk menghasilkan laporan biaya tenaga kerja menurut jenisnya, seperti gaji dan upah, tunjangan makan, tunjangan lembur, menurut hubungan dengan departemen, kegiatan, order, produksi, atau kombinasi di antara berbagai jenis klasifikasi. Nah, ada beberapa metode distribusi biaya gaji dan upah. Yang pertama ada metode rekening berkolom. Kalau menggunakan metode rekening berkolom, akan dibuatkan kolom-kolom tersendiri. Tiap kolom akan dijumlahkan sebagai laporan nantinya. Kemudian yang kedua, metode summary strip tiket tunggal. Apabila menggunakan metode ini untuk tenaga kerja langsung, jadi dari kartu jam kerja, kemudian nanti akan disort menurut nomor-nomor urut order produksi. Kemudian kartu jam kerja yang telah disortir secara periodik akan dicatat ke dalam kartu harga pokok produk. Sementara tenaga kerja tidak langsung, kartu jam kerja disort diurutkan, kemudian akan diringkas dimasukkan ke dalam summary strip sebagai laporan biaya tenaga kerja tiap departemen. Yang terakhir, metode distribusi dengan komputer. Kalau menggunakan ini nanti akan dibuatkan kode transaksi sesuai klasifikasi yang diinginkan. Kemudian proses pengurutan akun akan dilaksanakan di komputer melalui program tersebut. Baik, sekian pemaparan materi yang sudah saya dan teman saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.